sangat menyenangkan dan mengagetkan. Burung cendrawasih, burung bango, indah warnanya. Terima kasih Mas Hasto atas pantun-pantunnya. Pantunnya Pak Hasto tentu saya balas dengan sebaik-baiknya. Itu doa, jadi kalau doa tentu kita aminkan saja, walaupun sebagai seorang yang taat pada aturan hidup ya, saya taat pada apa yang sedang digariskan oleh Partai Golkar, sehingga apapun takdirnya mudah-mudahan doakan yang terbaik buat semuanya. Ya, ketika Pak Ganjar Pranowo ditetapkan sebagai calon presiden dari PD Perjuangan yang kemudian mendapatkan dukungan dari P3, dari Hanura, dari Perindo, kemudian kan Presiden Jokowi bersama Ibu Mega membahas siapa bakal calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Maka muncul 7 nama. Dari 7 nama itu kemudian dikerucutkan menjadi 5 nama. Nah, sehingga nama-nama yang dipersepsikan positif oleh rakyat, tentu saja PDI melakukan proaktif, melakukan kajian secara mendalam terhadap nama-nama tersebut. Pada saat pertemuan dengan para ketua umum partai politik pengusung Pak Ganjar Pranowo, di dalam pertemuan tertutup memang dibahas, ya misalnya dari P3 menyampaikan Pak Sandiaga Uno, kemudian dicermati beberapa nama yang lain, ada nama Pak Mahfud MD, kemudian ada nama yang seperti Pak Ridwan Kamil, dan beberapa nama yang muncul ke permukaan disuarakan oleh rakyat itu dikaji secara mendalam. Apa yakin Ridwan Kamil menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo? Belum tentu. Meskipun dia masuk dari 7 menjadi 5. Meskipun Ridwan Kamil ini masuk 5 besar. Atau Hasto sudah menyebutkan ada Mahfud MD, ada Sandiaga Uno yang diusulkan oleh P3, atau Ridwan Kamil. Tapi kita tidak tahu. Ya, namanya juga PDI Perjuangan. Dari dulu PDI Perjuangan itu dia tidak tiba-tiba. Kita ingat pengalamannya Mahfud MD. Dia sudah mengukur baju, sudah kemana-mana, dan berita sudah menyebar. Ternyata detik-detik akhir bukan Mahfud MD yang dipanggil, yang diajak untuk pilihan Pak Jokowi sesuai dengan wewenangnya dan pertimbangan politik yang matang sesuai dengan konfigurasinya. Saya tidak kecewa, ya kaget saja karena sudah diminta mempersiapkan diri, bahkan sudah agak detail, tapi menurut saya biasa di dalam politik itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekedar nama Mahfud atau nama Ma'ruf Amin atau nama siapa gitu ya. Nah, jadi kita terima ini sebagai keputusan, prosesnya sudah sangat konstitusional, itu ya biarkan saja, dan kita dukung negara ini harus terus berjalan gitu. Cara-cara PDI Perjuangan. Jadi yang kita tahu PDI Perjuangan ini mempelurkan, melemparkan ke masyarakat, dia lihat animo. Akan tetapi beberapa kali pemikiran PDI Perjuangan itu dia lihat, dia mau mengambil suara di Jawa Barat, otomatis dia cari orang-orang Jawa Barat atau orang Banten. Kebetulan Ridwan Kamil ini kan tokoh penting di Jawa Barat. Ada kemungkinan ke sana. Akan tetapi Ridwan Kamil juga belum tentu langsung dipilih. Dia bisa saja diradar dulu, dilemparkan dulu ke masyarakat, tes. Ya, kita lihat animo masyarakat, apakah memang masyarakat menyukainya atau tidak. Dan begitulah PDI Perjuangan. Karena sudah banyak makan pengalaman, sudah banyak makan asam garam maksud saya. Ya seperti itu. Muncul lagi siapa? Mahfud MD. Bisa saja Mahfud MD kan? Karena tahun kemarin Mahfud MD, kalau dibilang kena prank, ya barangkali terlalu berlebihan. Tetapi Mahfud MD kemarin kan sudah dicobakan untuk menjadi cawapresnya Jokowi. Ternyata tidak. Tapi satu hal yang kita tidak tahu, apa yang menjadi pemikiran. Bisa saja Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar, kan bisa saja. Dan kita lihat saja nanti hasilnya. Siapa nanti yang muncul? Ya sebetulnya mereka sudah tahu. Dan memang begitulah. Karena PDI Perjuangan ini tidak mau kehilangan lumbung-lumbung begitu saja, atau ingin menambah lumbung-lumbung yang baru. Contoh,
Kiai Haji Ma'ruf Amin adalah orang Jawa di bagian barat, dan dia diambil karena barangkali sedikit menutupi kebolongan-kebolongan yang ada di PDI Perjuangan. Jadi kebetulan Ma'ruf Amin sendiri kan di daerah sana, jadi barangkali nih untuk menambah lumbung. Kalau soal PKB atau soal NU, tak percayalah. PDI Perjuangan tidak begitu sulit meraup atau meraih suara NU. Karena NU juga dari dulu merupakan teman satu roh ya, senyawa dengan PDI Perjuangan. Nah sekarang nih merebut suara Jawa Barat. Bisa saja Ridwan Kamil, tetapi Ridwan Kamil juga tidak bisa serta-merta langsung bagaimana detik-detik terakhir bisa berubah saja kan. Seperti itu yang saya perhatikan. Dan apa yang disampaikan Hasto, ada beberapa yang mengusulkan. Kan sebetulnya itu usulan, belum tentu juga apakah PDI Perjuangan yang dikomandoi oleh Ibu Megawati bisa menerima itu, belum tentu. Kita lihat saja lah nanti. Tapi berkat doa-doa rakyat Jawa Barat, 5 tahun saya lalui dengan semangat, dengan tekad kuat, walaupun COVID melanda, walaupun Eril sudah tidak ada, provinsi ini adalah provinsi terbaik di Indonesia. Tolong ingat semangat ini. Kalau kamu benci pada kebodohan, kalau kamu benci pada korupsi, kalau kamu benci pada ketidakadilan, jadilah kamu semua generasi yang turun tangan seperti saya. Jangan jadi generasi yang hanya tunjuk-tunjuk tangan atau generasi yang lepas tangan. Saya dulu adalah warga yang marah dengan ketidakadilan, dengan kekotoran. Saya nyalakan lilin dari sebuah kota yang namanya Bandung. Dan lilin itu bersinar terus dan menyalakan sebuah cahaya yang bernama Jawa Barat. Kawan-kawan semua, saya ingatkan, lebih baik menyalakan lilin daripada selalu mengutuk kegelapan. Siap? Setelah ini, saya akan kembali ke rumah, menjadi lelaki, pria, ayah biasa, mengurusi Zara dan Arka dan Ibu Cinta, menjadi bapak rumah tangga, kembali seperti Anda, mengurusi sehari-hari. Dan mari kita bersama-sama, kita jaga nyala lilin-lilin optimisme ini. Kita semua tentunya memerlukan cahaya itu untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Terakhir dari saya, atur nuhun warga Jawa Barat. Terima kasih warga Jawa Barat.